strategi keunggulan bersaing mengenai revolusi industri. Pada abad 18 dimulai di zaman baru yang berakhir pada Renaissance yang disebut zaman pencerahan. Inti dari pencerahan itu adalah manusia harus berani berpikir untuk kemajuan dirinya. Menurut Immanuel Kant, zaman pencerahan adalah zaman manusia keluar dari keadaan tidak akhir balik yang disebabkan kesalahan manusia sendiri, yaitu tidak mau memanfaatkan akal. Tokoh zaman pencerahan Immanuel Kant 1724 sampai 1804, Voltaire David Hume 1711 sampai 1776. Latar belakang terjadinya revolusi industri, faktor politik. Satu, antara abad 16 sampai 17 terjadi perubahan besar dalam bidang politik. Dua, meletus perang mawar antara bangsawan kuno dan bangsawan baru yang dimenangkan oleh kelompok bangsawan baru. Kelompok dari bangsawan rendah, petani dan pedagang yang sudah menjadi kaya. Tiga, sejak itu Inggris diperintah oleh kelompok yang mementingkan kemajuan ekonomi. Terjadi perpindahan ahli seni, kerajinan dan tukang dari daratan Eropa, Paris dan Frederick ke Inggris akibat perang. Faktor sosial dan ekonomi. Satu, abad 18 kekuasaan jajahan Inggris semakin luas dan mendatangkan kemakmuran. Wilayah perdagangan semakin luas. Mulai terjadi perubahan sistem produksi, didirikan manufaktur, tetapi produksi masih dilakukan manual. Pembahasan mengenai desain modern pada umumnya bertolak pada masa revolusi industri. Tetapi gejala perubahan paradigma dalam desain sudah terlibat sejak periode akhir Renaissance. Sekitar abad 15, sering terjadinya perubahan nilai-nilai sosial masyarakat Eropa. Di antaranya, sistem nilai dari masyarakat komunal tradisional menjadi individual. Mundurnya pengaruh feodalisme dan tumbuhnya sistem ekonomi prakapitalisme yang mendorong terjadinya praktek merkantilisme, diukur dari jumlah emas dan perak. Terjadinya inovasi dalam ilmu pengetahuan dengan pendekatan pemikiran yang rasional. Produk-produk pada masa praindustri masih dikerjakan secara manual oleh kelompok-kelompok gilda atau yang disebut pengrajin. Perubahan yang signifikan dalam desain dimulai pada masa revolusi industri yang terjadi pada periode akhir abad 18 sampai dengan awal abad 19 di Inggris. Beberapa hal yang terjadi pada masa revolusi industri antara lain: satu, perubahan terjadi dalam bidang pertanian, manufaktur, dan transportasi yang menimbulkan dampak yang luar biasa pada kondisi sosioekonomi dan budaya. Penemuan teknologi mesin uap menyebabkan terjadinya mekanisme industri seperti pada industri tekstil dan baja. Terjadinya pembagian kerja. Meningkatkan penggunaan bahan bakar batu bara sehingga berdampak negatif pada lingkungan. Melimpahnya hasil produk sehingga mendorong pencarian wilayah baru. Terjadinya kolonialisasi. Puncak dari revolusi industri terjadi sekitar tahun 1850 ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendorong perkembangan teknologi kapal laut dan kereta api. Melimpahnya hasil produksi sehingga mendorong pencarian wilayah baru. Terjadinya kolonialisme. Puncak dari revolusi industri terjadi sekitar tahun 1850 ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendorong perkembangan teknologi kapal laut dan kereta api. Meningkatnya hasil produksi mengakibatkan perlunya pemasaran produk yang terencana. Muncul inovasi ekonomi dalam bentuk iklan dan ruang pamer. Dengan meningkatnya hubungan timbal balik antara penawaran dan permintaan, peran desain semakin penting walau belum seluas perannya sekarang. Desain pada masa ini lebih pada fungsi menghias dan memperindah bentuk dengan menambah ornamen. Gaya desain neoklasik, neobarok, neogotik, neorokoko. Contoh gambar dari revolusi industri. William Morris dan gerakan anti-industri 1850 sampai 1900. Tiga kategori perubahan dalam masyarakat barat menurut Frampton 1980. Terjadi lompatan budaya pada 1750 sampai 1900. Perluasan wilayah pada tahun 1800 sampai dengan 1909 dan lompatan dalam rekayasa industri pada tahun 1775 sampai 1939. John Ruskin dan William Morris menentang industrialisasi dengan gerakan Art and Craft Movement. Gerakan ini lebih bersifat sebagai gerakan sosial penentang industrialisasi
bersosialisasi dengan mendirikan gerakan seni seperti abad pertengahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.